Semua ada, undang-undang HPP di YouTube ada. Ya. Karena ini akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan akan berhubungan dengan pajak. Berhubungan dengan pajak adalah berhubungan dengan aturan. Undang-undang, PP, Kepres, PMK, peraturan Dirjen Pajak, SE Dirjen Pajak, ya. Itu ya urutan-urutannya di pajak. Jadi kalau treatment accounting-nya sudah berdasarkan SHK, tapi berapa jumlah pajak yang harus dibayar, berapa jumlah pajak yang harus dipotong, dipungut. Nah, itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi di situ cara belajar akuntansi pajak, ya, akuntansi perpajakan. Kalau kena perpajakan masih zaman-zaman wow, undang-undangnya tolong buka YouTube. Di YouTube itu banyak sekali ya tentang peraturan undang pajak yang terbaru. Ya, termasuk undang-undang HPP. Jadi undang-undang perpajakan itu bukan lagi undang-undang 17 2000, bukan lagi nomor 36 tahun 2008. Nah, sekarang sudah diganti dengan undang-undang HPP. Ya, tahun 2021 kalau nggak salah, lupa saya tahunnya ya, untuk undang-undang HPP. Ya Pak Kamadi tahun berapa Pak Kamadi? Lupa saya itu. 2021 Pak. Nah, 2021 alhamdulillah masih bagus saya ingatan saya. Iya Pak. Ya. Nah, terus yang terbaru ini ada PMK 72, itu tentang kelompok-kelompok aset tetap menurut ketentuan perpajakan. Yang dulu diatur di PMK nomor 96 tahun 2000 itu dirubah. Diganti dengan PMK 72 tahun 2023 itu tentang klasifikasi aset, ya, penyusutan aset. Di mana carinya? Cari di YouTube. Ada semua itu. Ya, di YouTube. Tinggal munculkan rasa ingin tahu dan kemauan. Itu aja kuncinya. Ya, bagaimana treatment menghitungnya. Cara menghitung penyusutan menurut ketentuan perpajakan. Kapan berlakunya PMK 72 itu? Itu berlaku sejak 1 Juli itu. Nah, cari PMK 72 itu. Ya, search di Google. Cari di Google PMK 72 tahun 2023 itu tentang penyusutan. Dan PMK 66 itu tentang natura dan kenikmatan. Yang sebelumnya natura dan kenikmatan itu adalah bukan objek pajak, namun sekarang menjadi objek pajak. Tapi dengan ada ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, baca itu. Karena kami tidak mungkin lagi untuk mengulas ke belakang lagi tentang aturan perpajakannya. Anda harus cari. Carinya gampang sudah. Sudah banyak di YouTube. Ya. Di YouTube. Udah banyak sekali di YouTube itu. Apalagi sekarang masih tren tentang PMK 66. Natura dan kenikmatan itu terus oleh DJP, dalam hal ini Kanwil masing-masing DJP mensosialisasikan tentang PMK nomor 66. Ya. Nah, jadi kami berharap Anda sudah mencari tahu sendiri ya tentang pajaknya, karena saya bingung. Ya, karena kita dibagi 2 kelas, tidak berkoordinasi, sekarang dihajar-hajar aja dengan ngajar. Sekarang buku pajak itu secara resmi belum ada yang namanya diupdate dengan ketentuan peraturan undang-undang terbaru ya. Semua buku pajak. Jangan terkecoh di buku itu di depannya ditulis edisi revisi. Baca ulang. Lihat. Kalau ketentuan PMK 66 itu nanti kamu lihat di PPh pasal 21. Lihat itu. Natura dan kenikmatan itu yang diterima oleh karyawan.
yang punya kedudukan maupun karyawan yang berpenghasilannya itu di atas 100 juta. Nah, itu dilihat. Jadi banyak sekali berubah ya. Nah, jadi kalau jadi dosen pajak nggak bisa yang namanya tidak mengikuti. Nah, kamu sebagai mahasiswa harus lebih canggih dari dosennya. Karena kenapa? Sumber yang kamu cari banyak. Di YouTube ada. Nggak akan susah lagi. Walaupun buku textbooknya belum berubah, belum terupdate, tapi kamu bisa ikutin. Di YouTube bisa ikutin. Kadang-kadang termasuk PPT-nya juga mereka share. Gitu. Gratis, nggak bayar. Nah, kalau nggak bayar aja nggak mau, ya selesai lah ini. Ya, kalau jadi sarjana tetap jadi sarjana kalian. Tapi jangan salahkan lembaga, jangan salahkan dosennya, jangan salahkan ini. Karena kenapa? Yang menentukan kalian nanti adalah pasar tenaga kerja. Ya, bisa nggak diserap oleh pasar tenaga kerja? Itu yang harus dicamkan. Karena kenapa? Pajak ini adalah satu mata kuliah yang sangat dibutuhkan. Dan mengenai semua sendi-sendi kehidupan manusia, pajak itu. Jadi tidak bisa ada toleransi. Begitu ada aturan baru, kamu ngomong, kami tidak tahu. Setiap warga negara yang hidup di Republik Indonesia ini harus tahu semua tentang peraturan perpajakan. Bagaimana mencarinya? Ya cari. Sumbernya banyak. Di YouTube, macam-macam. Banyak. Tinggal mau nggak. Ya. Jadi akuntansi pajak ini nanti berkaitan dengan aturan-aturan perpajakan. Ya, kalau kamu dulu di SMK sudah diketahui PPN 10%, segini. Kalau sekarang tarif PPN berapa? Saya mau tanya. Tarif 11, PPN berapa sekarang? 11%. Berapa? 11, Berapa? 11. 11% ya. Nah, udah berubah kan? Sejak kapan? Sejak pakai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Nah, sejak tahun 2001 kan? Undang-Undang Nomor 7 tentang apa? Undang-undang apa? HPP, Kak. HPP, Pak. Nah, HPP. Apa tuh HPP? Kepanjangannya apa? Harmonisasi peraturan perpajakan bukan, Kak? Nah, gitu ya. Semua tuh bisa dilihat. Kamu bisa klik di apa? Di HP-mu. Jadi HP itu bukan untuk ngecat, bukan untuk jualan aja. Bukan untuk pacaran. Manfaatkan HP kamu itu. Lihat informasi semua ada di sana. Nggak ada susahnya lagi. Tinggal rasa ingin tahu berbarengan dengan kemauan. Titik. Bukan karena IPK kamu 4,4, 4,8. Bukan. IPK itu gampang dicari. 4,8. Gampang. Ya, tapi kompetensimu itu berisi enggak? Jadi itu. Camkan itu. Kalau IPK gampang. Lulus. Pasti lulus kalian jadi sarjana. Gak akan lagi nggak lulus. Karena kalau kamu terlambat dari 4 tahun, itu akreditasi berpengaruh. Gitu. Akreditasi berpengaruh. Belum lagi masa mukim, belum lagi masa tunggu menerima pekerjaan, itu diukur semua. Nah, tinggal bagaimana kalian mempunyai kompetensi. Itu yang paling penting. Bukan karena ITK aja. Terus itu, digitalisasi itu diikuti.
Nggak ada lagi orang pakai manual sekarang itu. Ya, jadi ikutin digitalisasi itu. Jadi digitalisasi itulah yang untuk membantu kita nanti. Ya. Nah, itu di akuntansi perpajakan. Jadi ada dua cara berpikirnya atau literaturnya. Kita harus punya literatur akuntansi tentang SAK-nya, ada literatur tentang aturan perundang-undangan perpajakannya. Baru bisa jalan. Kalau cuma tanya di accounting-nya aja gampang. Tapi begitu di treatment perpajakannya, bagaimana aturannya. Nah, maka kita nanti akan belajar adanya akuntansi pajak penghasilan, itu nanti ada PPh WPOP, PPh WP badan, PPh pemotongan pemungutan. Terus ada nanti akuntansi PPN. Nah, itu PPN macam-macam. PPN dan PPN barang mewah. Ya. Akuntansi PPh 21. 21 nanti ada gaji dibayar dengan mata uang asing, ada gaji yang dengan rupiah. Nah, yang rumit kan yang dibayar dengan mata uang asing. Karena kita akan melihat kursnya. Kalau di accounting enak, mata uang asing, gaji dengan mata uang asing sudah pakai kurs. Ya, yang berlaku kan? Tapi kalau menurut pajak itu harus kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi beda. Nah itu. Jadi beda nanti ngitung kursnya. Gitu. Untuk gaji tetapkan dengan kurs Kementerian Keuangan menurut pajak. Tapi kalau ini menurut kurs yang berlaku atau kurs kapan direalisasinya. Jadi mata uang asing yang digunakan di perpajakan yang diakui oleh Dirjen Pajak atau Kementerian Keuangan hanya USD ya. Mata uang asing yang dolarnya USD. USD dolar. Di Singapura dan sebagainya nanti dikonfirm dulu ke dolar Amerikanya. Ya. Nah, itu jadi akuntansi pajak itu. PH, PPN, ya. PPh itu banyak lagi. Belum lagi masuk lagi ada pajak daerah. Pajak daerah ada yang masuk. Sana mungkin apa ya, PBB, BPHTB, PPh Final dan sebagainya. Gitu. Jadi kembali kalau begitu keluar kasusnya tentang akuntansi perpajakan ya harus merujuk juga ke undang-undangnya. Undang-undang perpajakan. Yang mana? Yang terbaru. Bukan yang lama, yang terbaru. Nah, jadi Anda yang kelas ganjil, saya sarankan Anda ngikutin YouTube ya. Berarti ketinggalan jauh. Ya, ketinggalan jauh. Karena ngajar pajak itu gampang. Tapi update peraturannya yang susah. Susahnya kenapa? Karena tidak mau. Jadi kalau jadi dosen pajak, dosen akuntansi pajak, itu kerja keras. Bukan cuma beli buku, akuntansi perpajakan Waluyo ada.
tapi belum update aturannya. Boleh dipakai akuntansi perpajakan Waluyo itu boleh, tapi nanti karena dia masih pakai aturan lama. Nah, nanti kamu rujukkan. Bisa aja belajar itu merubah dari aturan lama menjadi aturan yang baru. Ya, bukunya pakai satu aja, akuntansi perpajakannya Waluyo itu udah bagus. Cuman hanya aja belum ada perubahan peraturannya. Itu aja. Nah, itu kamu rujukin aja. Sudah kamu kumpulkan aturan-aturan baru. Nah, nanti bagaimana menghitungnya? Dengan aturan yang baru. Itu bukunya. Ada bukunya itu ada. Akuntansi perpajakan karangan Waluyo Salemba 4. Kalau cara menghitung pajak, mungkin tidak tahu kalian dulu waktu perpajakan 1 pakai buku siapa? Perpajakan 1. Siti Resmi, Pak. Siapa? Siti Resmi. Nah, Siti Resmi kan. Nah, itu Siti Resmi itu sekarang belum ada update yang baru. Ya, belum ada update yang baru. Tolong dilihat dengan aturan baru. PPN juga yang masih banyak pakai aturan yang tarifnya masih 10% sudah berubah menjadi 11%. Terus sekarang berubah lagi dengan Undang-Undang HPP tentang objek pajak dan bukan objek pajak PPN. Ya, sudah bergeser lagi tuh. Ya. Jadi nggak bisa lagi yang pakai yang tempo hari. Undang-undang hari undang-undang berapa? Ya, undang-undang PPN itu undang-undang nomor berapa dulu undang-undang PPN? Ada yang masih ingat undang-undang PPN yang lama yang pakai tarif 10%? Undang-undang berapa? PPN. Karena jangan kamu tanya bahwa Pak Wedi kok kepajak terus. Kan ini kan akuntansi pajak. Akuntansi pajak kalau tidak tahu aturan pajaknya, ya nggak bisa dicatat. Nah, kenapa salah? Gitu. Ya. Ternyata salah kalau aturannya tidak kita ikuti. Ya. Masih ada yang ingat undang-undang PPN yang tarifnya 10%? Hmm? 36 tahun 2008 bukan, Pak? Itu PPH, Neng. Nomor 8 tahun 1983 bukan, Pak? Ah, Nomor ketuaan 8. 83. Tahun 2009 bukan, Pak? Nomor berapa? 7 tahun Nomor 42. Nomor berapa? 42. Nah, nomor Undang-Undang nomor 42 tahun 2009. Nah, itu undang-undang PPN yang pakai tarif 10% itu. Kalau sekarang undang-undang nomor berapa? Yang pakai tarif 11%. Ayo, Nomor tanya sama Google aja. Susah amat. Buka ininya. Apa? Handphonenya. Tanya sama Google aja. Nomor berapa? Undang-undang HPP. Nomor 7 tahun 2021, Pak. Nomor? Nomor 7 tahun 2021 bukan, Pak? Bukanlah. 7 2021. Nomor 7 tahun 2022, Pak. Hah? Nomor berapa? Yang 11% sekarang tuh tahun 2022 nomor 7. Iya. Undang-undang nomor 7. Gitu. Undang-undang nomor 7. Iya,
Iya, iya Pak. Paling tahunnya tuh tahun 2022 Ya lihat di tadi Pak. Google lah. Tanya sama Mbak Sejak Google. Undang-undang PPN terbaru. Tanya Mbak Google. Ketik di handphone kalian. Tanya Mbak Google kalau masih ada kuotanya. Kalau nggak ada, isi dulu. Ketemu? Yang lain. Natalia, siapa-siapa itu yang lain? Coba dicari. kalau di Mbak Google itu nomor 7 tahun 2021 Pak, yang Tentang PPN atau tentang apa? tentang harmoni peraturan perpajakan. Iya, harmonisasinya memang Undang-Undang nomor 7. Dia masihnya nomor berapa? Di harmonisasi itu ada lagi di dalamnya. Iya, belum lagi ada tugas tambahan, baik dari fakultas, jurusan, Kan nomor 7 kan harmonisasi. Peraturan perpajakan. Yang bab 4 pasal 7 ayat 1 itu bukan, Pak? Apa bunyinya? Bunyinya apa? Apa bunyinya coba? Siapa tadi yang ngomong pasal 4 ayat 1? Ayo. Tentang PPN. Enggak. Apa bunyinya? 4 ayat 1. Yang lain, masa sebanyak ini nggak ada yang tahu sih? Tanya dengan Mbak Google. Mbak, tanya dengan Mbak Google. Natalia udah ketemu belum? Si selfie tadi. Udah ketemu belum? Pak, itu nomor 38 tahun 2003 bukan Pak? Ya bukan. Bukan. 2023. Lu tuh 2023. ngambilnya dari mana? Coba lihat. Lu ngomong Undang-Undang nomor 8 tahun 2023. Tentangnya tentang apa? Baca tentangnya, jangan cuma lihat nomornya aja. Tentang apa? Gitu loh kalau kita baca undang-undang dulu. Setelah itu kamu baca undang-undang pasal demi pasal. Kamu kemana lagi? Supaya jelas, lihat penjelasannya lagi. Itu cara baca undang-undang itu. Kalau ada undang-undang, pasalnya ada, nanti kan ada penjelasan. Penjelasannya kamu lihat lagi. Itu rujukan baca undang-undang, itu gitu. Jadi jangan baca undang-undang induknya aja, ada penjelasan kan? Jadi dia undang-undang nomor sekian, tadi kan undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak atas barang mewah. Nah, itu kan lah pasal demi pasal. Pasal 1. Subjek pajak, objek pajak. Nanti dia ada
penjelasannya pasal 1 subjek pajak itu apa aja, objek pajak itu apa aja ada. Gitu cara baca undang-undang itu. Nggak bisa kita cuma ngomong nomornya sekian, tapi tentang apa tiba-tiba tentangnya lain. Kan gitu. Ya, jadi gitu. Baca undang-undang itu gitu, rujukannya itu gitu, pasal nggak jelas di pasal ini penjelasannya ada. Maka undang-undang itu sampai tebal-tebal kayak gitu. Ya, sekarang kan enak, kamu tinggal aja googling kemana? Ke DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Ke bagian mana? Kalau kamu ngomong undang-undang ya sudah bagian perundang-undangan. Udah. Klik ke sana, tanya ke sana. Gitu kan? Sangat-sangat mudah hidup itu sekarang. Bukan zaman kami dulu. Kalau zaman kami dulu ya mau cari bukunya, baru cari himpunan peraturannya. Kalau sekarang enggak. Tarik ke Kementerian Keuangan, masuk di sana, langsung ke DJP, Direktorat Jenderal Pajak, bagian peraturan undang-undangannya. Sangat-sangat mudah. Oh, kalau ini masih kurang jelas, lihat. Ada nggak workshopnya di YouTube? Lihat. Di YouTube. Udah banyak kok di YouTube itu. Tidak berbayar. Tinggal klik aja, subscribe, like and share, atau like, ada komen. Kan gitu. Cuman itu aja kan tujuannya. Karena kenapa? Yang punya YouTube-nya sudah dapat duit dari masalah apa? Ya, masalah iklan. Kan gitu. Semakin YouTube itu dibuka oleh siapa-siapapun ya, iklannya juga kan bermunculan. Jadi tidak perlu lagi susah mencari duit itu sekarang sebenarnya. Tinggal munculkan kreativitas Anda. Dan continue. Jadi bikin kontennya itu continue. Bikin konten apa? Konten yang berbeda dengan orang, yang punya ciri khas. Bukan ceplok-ceplokan punya orang. Tuh, kan tidak punya jati diri. Si orang buat podcast juga sama. Kayak gitu. Ada yang udah ketemu? Nah, nanti cari di Undang-Undang HPP itu tentang PPN yang 11% itu diatur di mana? Diatur di Undang-Undang 42 enggak? 2 kan masih 10. Nah, di mana? Di peraturan apa? Adakah di peraturan Menteri Keuangan? Adakah di peraturan Dirjen Pajak? Itu loh. Itu yang harus kalian pahami. Undang-Undang 7 HPP ya, HPP di sana, tapi ada nggak yang lebih rinci lagi? Nah, harmonisasi dalam pajakan itu kan termasuk dalam Omnibus Law. Jadi satu bus undang-undang itu ada semua itu terangkum di sana. Nah, yang tadi nanti ada turunannya apa? Apakah turunan dari undang-undang dan peraturan pemerintah, atau ada keputusan presiden, atau ada peraturan Menteri Keuangan, atau ada peraturan Dirjen Pajak, atau ada aturan surat edaran Dirjen Pajak. Jadi rujukannya gitu. Dan udah sangat jelas sekarang dengan undang-undang perpajakan yang baru. Undang-undang yang lama, kalau kamu lihat baca di diktum terakhir penutup, ya, di peraturan Menteri Keuangan atau surat edaran, itu dia sudah merujukkan bahwa peraturan Menteri Keuangan nomor sekian dicabut. Oh, seperti sudah ada PMK nomor 72 tentang kelompok aset ya untuk penyusutan, keperluan penyusutan. Ya sudah merujuk bahwa peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2009 itu dicabut. Hanya karena keberlakuannya itu 1 Juli 2023, maka atas aset-aset yang masa manfaatnya
belum habis, itu akan dihitung dengan ketentuan baru. Cara ngitungnya ada di lampirannya. Di peraturan PMK nomor 72. Udah ada contohnya. Itu. Jadi tidak sulit lagi. Bukan suruh kita sendiri ngitung-ngitungnya gini-gini. Menurut orang pajak maunya gimana, dia udah buat. Sudah dibuat. Di mananya? Di lampiran PMK itu. Ya, di lampiran PMK itu. Jadi nggak usah pusing-pusing. Ada contohnya. Aset ini, dana industri ini dimiliki sejak tahun ini telah disudutkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi dia contohkan misalnya ke kelompok 2. Masa manfaatnya pada saat PMK 72 itu tinggal 3 tahun lagi. Karena kelompok 2 kan 8 tahun. Tinggal 3 tahun lagi. Ini bagaimana merujukkan 3 tahun ini? Kembali dengan aturan 1 Juli 2023. Ya. Nah, satu lagi materi di akuntansi perpajakan adalah akuntansi PSAK 46. Akuntansi pajak tangguhan. Itu diatur di PSAK 46. Karena kenapa? Antara treatment accounting dan treatment perpajakan itu berbeda. Berbedanya akibat berbeda apa? Karena berbeda waktu. Mana yang berbeda waktu? Contoh, metode penyusutan aset tetap. Di akuntansi tidak ada namanya kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4 itu nggak ada. Tinggal itu berdasarkan kebijakan manajemen aja. Persentase dan umur ekonomis tidak ditentukan. Tergantung kebijakan manajemen. Kalau dia mobil ini katanya mau 8 tahun, mobil ini 4 tahun, itu kebijakan manajemen. Tapi di pajak enggak. Pajak dia lihat, industri apa dia ini? Kendaraan dipakai siapa yang memakainya? Untuk keperluan apa? Baru dia ngomong, oh ini masuk kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kalau sudah masuk kelompok 1, oh umur ekonomis 4 tahun. Tinggal lihat metode penyusutannya. Karena aset tetap boleh memilih garis lurus atau saldo menurun, tapi konsisten. Begitupun kelompok 2 8 tahun, itu namanya ada semua di PMK 72 itu ada nama semua. Nah, jenis usaha perusahaannya apa, nama asetnya yang digunakan apa, ada semua. Beda dengan accounting. Kalau accounting sudah, pokoknya simple aja. Kebijakan manajemen sekian persen, dah. Tapi di pajak enggak. Jadi pada saat kita menghitung perpajakan, berarti kita harus aturan perpajakan. Nah, perbedaan antara cara menghitung perpajakan dan cara menghitung PSAK, nah inilah yang dinamakan dengan akuntansi pajak tangguhan. Diatur di PSAK 46. Begitupun metode penilaian persediaan. Begitupun juga metode penghapusan piutang. Karena di pajak tidak mengenal metode cadangan penghapusan piutang. Di pajak mengenal adalah penghapusan piutang. Yang harus minta persetujuan dengan Dirjen Direktorat Jenderal Pajak. Jadi bukan semau-mau gue. Harus mengusulkan dulu mau menghapuskan piutang itu. Tapi kalau perusahaan membuat cadangan harus dikoreksi. Karena kenapa? Pajak tidak mengakui metode pencadangan. Kecuali industri mana? Industri perbankan boleh diakui. Kalau industri perbankan boleh membuat metode cadangan. Karena di POJK-nya jelas. Ada aturannya. Tapi di luar perbankan, ya, yang bisa buat cadangan itu perbankan, asuransi, ya itu bisa boleh membuat cadangan. Ya, perusahaan asuransi, perbankan, semua
Mau bank apa? Bank konvensional, bank umum, bank syariah. Ya. Itu diperbolehkan membuat metode pencadangan. Tapi kembali pajak yang ngatur aturannya. Ya, jadi banyak itu yang perbedaan-perbedaan. Nah, makanya waktu kalian belajar perpajakan 2, pernah ngisi kertas kerja rekonsiliasi pajak nggak? Pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah. Gimana merekonsiliasi perpajakan itu? Ada intinya, kuncinya. Ya kan harus ada keywordnya kan? Kan gitu. Jadi jangan cuma sekedar lihat di siti resmi, koreksi positif, negatif, gitu aja. Ada intinya apa? Koreksi positif, koreksi negatif. Keywordnya apa? Nah, kan gitu. Koreksi fiskal itu nggak kayak jurnal koreksinya akuntansi. Kalau jurnal koreksi akuntansi kan ada debit kreditnya kan? Iya kan? Nah, kalau koreksi fiskal ada nggak debit kreditnya? Atau lawan akunnya? Kan nggak ada. Mainnya sebelah. Koreksi positif, negatif. Tinggal lihat positif terhadap penghasilan, positif terhadap biaya, positif negatif terhadap biaya, negatif terhadap penghasilan. Keywordnya apa? Mana biaya yang boleh dikurangkan, mana yang tidak boleh, mana yang objek pajak, mana yang bukan objek pajak, mana objek pajak yang dikenakan final, mana yang tidak final. Itu. Mana yang namanya PPN yang ditanggung pemerintah, PPN yang dibebaskan. Ini bisa buat koreksi semua tuh. Karena kenapa? Ya kalau di akuntansi nggak ada kok klasifikasi itu. Di akuntansi biaya promosi 1 miliar, 1 miliar, udah dibiayain. Oh, pajak nanti dulu. Lu kerja di bidang apa, deh? Ada nggak promosi itu berkaitan dengan 3M? Apa itu 3M? Apa itu 3M? Melihat, meraba, apa? Itu uang palsu. Ini pajak kenal 3M. Ayo. Waduh, istilah itu populer sekali loh. 3M itu di pajak itu. M yang pertama apa? Menagih, Pak. Ayo. M yang ketiganya memelihara penghasilan. M keduanya apa? Mendapatkan, menagih, Mendapatkan, menagih, menagih, dan memelihara penghasilan. akan menagih dan memelihara penghasilan. Nah, itu bisa dimulaikan tuh pendapatan tuh jenisnya apa-apa. Mendapatkan, kan gitu. Ya, M pertama tuh bisa kamu uraikan lagi, M kedua bisa diuraikan lagi, M ketiga bisa diuraikan lagi. Memelihara apa? Contohnya apa? Pajak itu menarik, walaupun menyusahkan. Menarik, walaupun menyusahkan. Tapi kalau kalian keywordnya ketemu, selesai deh. Ya, susah amat. Nah,
Nah, jadi itu ya. Jadi belajar akuntansi perpajakan bukan akuntansi, tapi akuntansi aja, kita juga belajar perpajakan. Walaupun Anda sudah lulus dengan nilai A+, misalnya perpajakan 1, perpajakan 2-nya, silakanlah. Tapi apakah A+ itu bisa dipertanggungjawabkan pada saat Anda mengikuti akuntansi perpajakan? Gitu. Jadi harus bersandingan. Oke lah, kamu udah jurusan akuntansi, udah given deh kira-kira. Ya, membuat recordingnya atau pencatatannya, membuat jurnalnya dan sebagainya itu. Kan gitu. Kan sudah dapat akuntansi keuangan menengah kan? Sudah belum? Semester 3 kan kalian kan? Semester Sudah, 5 ya? Iya Pak, semester 5. Semester 5 kan sudah dapat kan? Akuntansi keuangan menengah kan? Nah, udah. Kunci akuntansi itu di akuntansi keuangan menengah. Orang akuntansi itu. Iya. Bukan di pengantar akuntansi keuangan menengah. Ya, bagaimana mencatat tentang transaksi kas. Kas setara kas, bank. Gitu kan? Itu semua. Ya. Di keuangan menengah. Nah, jadi kalau Anda sudah menguasai akuntansi keuangan menengah itu, jadi nanti belajar ke auditnya gampang. Gitu. Tuh ya. Ini bercari sana. Dan tadi ya, akuntansi pajak penghasilan, akuntansi PPN, akuntansi pajak penghasilan itu dibagi lagi kan? Ada WTOP, WP badan, terus karyawan, kelas 1, 22, 23, 24, 25, 26 untuk luar negeri. WTOP, WP badan, PPN. Baru kita masuk lagi ke akuntansi pajak tangguhan Pesaka 46. Perbedaan-perbedaan itu yang harus kalian pahamin. Ya satu aja bukunya, Waluyo aja, walaupun masih dengan ketentuan-ketentuan lama. Akuntansi perpajakan Waluyo. Itu aja lah. Tapi nanti sesuaikan dengan aturan perpajakan terbaru. Nah, sampai detik ini semua buku-buku perpajakan itu belum ada yang edisi revisi sesuai dengan aturan baru. Kalau tulisannya revisi, hanya revisi covernya aja. Jangan salah-salah ya. Beli buku-buku pajak itu, jangan salah-salah. Baca dulu. Jangan melihat kemasannya revisi. Edisi revisi, ternyata isinya sampai yang lama. Karena kenapa? Yang lama kan tidak terjual banyak. Strateginya apa? Penerbit kan tidak mau rugi kan? Kalau yang penulis kan cuma dapat royalti 10%. Berapa perak lah 10% modal. Tidak ada kan cuma modal ngetiknya sama idenya aja kan? Tapi kalau penerbit, dia jual kan belum tentu laku semua. Kan dia ganti kadang-kadang ininya apa? Kulitnya. Halo? Nih sebentar saya telepon nanti ya. Saya lagi ngajar. Ya, oke. Oke, ada yang ingin tanya? Ayo. Ada yang ingin tanya? Kalau sistem penilaian dan sebagainya kan sudah tahu lah kan. Persentasenya sudah tahu lah.
Udah semester 5, masa nggak tahu kan? Ya kan? Pada intinya kan sama semua lah cara menilai kan. Ada tugas, ada kuis, ya kan? TS, ada UAS kan? Tinggal dibagi-bagi aja prosentasenya kan? Kan gitu. Nah, ada yang ingin tanya nggak? Sekarang giliran kalian mau nanya saya apa? Kan gitu. Ya nanti ya lah katakan hampir 90% nanti Pak Kamadi nanti yang ini yang ke depannya ya. Ada yang ingin tanya? Jadi ketua kelas siapin absennya, diabsenin teman-temannya, terus di-share ke Pak Kamadi aja, ya kan? Baik Pak, untuk absennya pakai Google Form aja ya Pak ya? Pakai Excel? Google Atau, Form lah. Kalau Google Form kan enak, ya Pak, ya siap. kan? Bisa dilihat jejak digitalnya. Kalau Excel kan kamu yang ngolahnya lagi kan? Iya, Iya iya kan? Pak, benar. Nah, pakai Google Form lah. Ketahuan nanti. Manusia-manusia yang jujur, manusia yang tidak jujur, ketahuan. Karena bisa di tracer dengan jejak digital. Dan kamu juga sebagai ketua kelas tidak banyak dosanya. Loh iya dong. Tidak banyak dosanya. Nah, kalau pakai Excel kan banyak dosanya. Teman muda masuk, terpikirkan, oh, bantu aja lah. Ya, itu bantu orang yang sesat namanya. Jadi berdosa kan? Kan gitu. Udah berbuat baik aja pasti berdosa, apalagi berbuat jahat. Sangat berdosa. Oke? Jadi ketua kelas gitu. Udah pakai Google Form aja. Siapa